Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji syukur hanya kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita, tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya tauladan yang paling komplit di dunia. Jadi kalau mau meneladani manusia yang paling komplit, tiada lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin menyampaikan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita teladani para nabi, para rasul dalam memanage ekonomi keluarga. Karena ekonomi itu sangat mempengaruhi keimanan. Ekonomi sangat mempengaruhi ketakwaan. Bahkan di dalam Islam ada beberapa ibadah yang tidak lepas dari ekonomi. Misalnya ibadah haji, zakat, kurban, dan lain sebagainya. Dan itu semua sudah sungguh dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya nabi-nabi yang lain. Kenapa berbicara manajemen ekonomi? Karena Allah sudah memastikan bahwa setiap manusia itu ada rezekinya. Ketika seseorang itu bermasalah, berarti yang salah sesungguhnya manajemen kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita mencontoh misalnya Nabi Sulaiman sebagai manusia terkaya di dunia, itu hartanya bisa mencapai 2,2 triliun US dollar. Saya hitung secara kasar itu 10 kali lipat hartanya Mas Elon atau Elon Musk. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman betul-betul menerapkan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga sama. Misalnya punya hewannya itu 12.000 ekor. Ketika berkurban Nabi Ibrahim kurbannya 1000 domba, 300 lembu, 100 unta. Begitu juga dengan Nabi besar Muhammad SAW. Menurut para ahli hartanya tidak kurang dari 1 triliun kalau disekarkan. Itu di zaman yang serba susah, di zaman teknologi yang pasti sangat-sangat sederhana. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah maka kita penting sekali dari mulai diri kita, keluarga kita,
bagaimana muslim itu harus kokoh di dalam manajemen ekonominya. Karena menurut para ahli, umat Islam itu problemnya ada 3. Yang pertama, umat Islam problem di ekonomi. Tentu kita bisa rasakan secara kolektif umat Islam di bidang ekonomi. Yang kedua di bidang ilmu, pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi. Dan yang ketiga di bidang persatuan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai ekonomi, Islam tidak menjelaskan secara detail kita harus mengikuti mazhab ekonomi mana. Terserah mau ikut ekonomi mana. Yang terpenting di dalam Islam itu ada prinsip-prinsip. Misalnya adalah ekonomi berbasis tauhid. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika jumlah binatang ternaknya 12.000. Ditanya oleh seseorang, wahai Ibrahim, ini binatang ternak milik siapa? Apa jawab Ibrahim? Ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa kan ini milik kamu? Tidak. Karena kapanpun Allah menginginkan, bisa Allah ambil. Itulah jawab daripada Ibrahim alaihissalam. Begitu. Jadi ekonomi yang dibangun itu harus berbasis tauhid. Bagaimana ekonomi itu untuk semakin mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan keimanan. Yang kedua, ekonomi berbasis keadilan, ekonomi berbasis kenabian, ekonomi berbasis keakhiratan. Itu yang terpenting ketika kita berekonomi, terutama di dalam ekonomi keluarga kita. Tidak lupa kita capek bekerja, kita capek berbisnis, targetnya adalah kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal dunya minal ula. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai ekonomi tentunya ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Yang pertama adalah dalam produksi. Dalam mencari nafkah, umat Islam sudah dicontohkan oleh para nabi. Menurut para ulama, para nabi itu profesinya macam-macam. Seluruh nabi itu profesinya macam-macam. Artinya apa? Artinya profesi apapun boleh. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih rendah derajat, sama. Mau profesi apapun, mau atasan, mau bawahan, yang terpenting di dalam mencari nafkah, kita tidak lepas dari prinsip-prinsip Islam, itu boleh. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Di waktu kecil Nabi adalah penggembala. Di waktu besar Nabi pedagang, pebisnis, eksportir, importir. Di usia 40 tahun ketika jadi Nabi, Nabi menjadi politisi. Jadi politisi itu boleh, asalkan politisinya mengikuti sebagaimana aturan-aturan di dalam Islam. Bahkan menurut para ahli tafsir, Nabi Muhammad itu double jabatan. Beliau presiden, beliau panglima TNI-nya, panglima tentaranya, panglima jaksa agungnya. Seluruh jabatan-jabatan tinggi dipegang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi profesi apapun tidak menyilaukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari prinsip-prinsip Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bagaimana distribusi. Dalam distribusi di dalam Islam itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Nabi Muhammad infak, zakat dan lain sebagainya di atas 60%. Umat Islam disuruh minimal 2,5%. 2,5%. Itu normal. Bahkan menurut para ahli ekonomi, jamaah Jumat yang berbahagia,
seseorang itu normalnya itu dari penghasilan yang diperoleh itu minimal 10% untuk sosial. Jadi kalau 10% untuk sosial ya sangat leluasa untuk zakat, untuk infak, untuk memberi yang sifatnya umum, untuk hadiah, untuk memberi siapapun yang dibutuhkan. Itu yang seharusnya. Jadi normalnya begitu, 10%. Kalau di dalam Islam lebih enak lagi, hanya 2,5%. Itu harus penting di dalam distribusi. Yang pertama kita sisihkan adalah 2,5% untuk infak, zakat dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Lalu di dalam pandangan para ahli ekonomi, bolehkah kita traveling, healing? Boleh. Di situ dijelaskan, tapi maksimal 5%. Jadi kalau penghasilannya jamaah di sini 100 juta sebulan, 5 juta aja untuk healing. Jangan dibalik, healing 90 juta, infaknya lupa. Hadirin jamaah Jumat yang berjadi dalam distribusi itu, yang penting di awal itu adalah bagaimana menyisihkan untuk kewajiban, terutama adalah zakat, karena zakat adalah yang diwajibkan di dalam Islam. Baru kemudian yang sunnah-sunnah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga dalam hal aspek konsumsi. Ini kalau manajemen ekonominya bagus begini. Jadi ada beberapa aturan ketika kita konsumsi. Yang pertama misalnya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, ini kan uang saya. Ini kan milik saya. Iya. Walaupun itu milikmu, tidak boleh berlebih-lebihan. Itu seorang muslim begitu. Yang kedua, dalam konsumsi hanya mengkonsumsi yang halal dan yang baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang halal dan yang baik. Nah, yang baik di sini tentunya baik menurut kesehatan, baik menurut adat istiadat, kedokteran dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam konsumsi kita harus menyebut nama Allah. Walaupun itu barang milik kita, tetap Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalaupun sudah di tangan kita, kalau belum rezekinya itu bisa lewat. Yang keempat, di dalam konsumsi tidak boleh terlalu bakhil, tidak boleh terlalu boros. Nah, ini umat Islam ini nggak benar. Kalau terlalu boros nggak benar. Saya infak 90% dari gaji saya, itu nggak benar. Iya kan? Ada aturannya. Atau tidak sama sekali, terlalu bakhil, itu tidak dibolehkan dalam manajemen konsumsi. Dan yang terakhir, dalam manajemen konsumsi itu kita harus tetap sederhana. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, meskipun Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim orang kaya raya, tetapi hidupnya itu adalah sederhana. Jadi kaya tapi sederhana, kaya tetapi bersahaja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan khutbah ini sesungguhnya khatib ingin mengingatkan dirinya dan para jamaah sekalian bahwa ekonomi itu perlu dimanage dengan baik, karena itu sangat menentukan keimanan, ibadah kita. Bahkan ada satu hadis, kadal faqru an yakuna kufran, meskipun ada yang bilang itu hadis dhaif, tetapi secara ilmiah memang sangat erat kaitannya ya, antara keimanan dan kefakiran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim.
لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأمرنا بامتثال مأموراته واجتناب منهياته مدة الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقوا بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة القربة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.